Selamat pagi, salam sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Pelayan firman, para pelayan liturgi, dan semua yang bertugas di pagi hari ini menyambut dengan sukacita kehadiran secara virtual jemaat terkasih. Pelayan firman dalam ibadah pagi ini adalah Penatua Bernhard Pati Nasrani. Kiranya sukacita bersekutu di pagi hari ini dan kesegaran yang diterima melalui perenungan firman Tuhan akan menyegarkan kita untuk menjalani seluruh karya hidup di sepanjang minggu yang akan dimasuki. Jemaat Tuhan, sebelum memasuki ibadah, mari mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam doa pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan kidungkanlah pujian memuliakan namanya yang kudus dengan menyanyikan Gita Bakti 20, Umat Tuhan mari datanglah. Mari nyanyi ucaplah syukur.
Jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita di pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita di pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Demikian nats pembimbing kita. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa secara berbalasan. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berdoa mengaku segala dosa kita.
Ampunilah kami ya Tuhan, karena segala sesuatu yang kami lakukan yang membuat hati-Mu sedih dan berduka cita. Ampunilah kami yang telah menjadi marah kepada siapapun tanpa alasan yang benar dan kuat. Ampunilah kami yang telah lekas kehilangan kesabaran terhadap orang-orang yang paling dekat dan paling mengasihikan. Ampuni kami yang telah menjadi penghalang bagi orang lain dan bukan menjadi pendorong. Ampuni kami kalau kehadiran kami membuat orang lain kehilangan gairah dan bukan membuat mereka semakin bersemangat. Ampuni kami yang telah bersungut-sungut dan mengeluh, yang membuat orang lain tidak senang dan sejahtera. Ampuni kami karena lekas marah dan suka menyalahkan orang lain. Ampuni kami yang telah berlaku tidak ramah, tidak berterima kasih kepada sesama kami, juga tidak bersyukur kepada Tuhan yang telah begitu baik. Ampuni kami ya Tuhan, karena kemunafikan hidup kami, ketidaktulusan dan ketidakjujuran, demi Yesus Kristus, pengantara dan juru selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengar berita pengampunan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, maka dengarlah berita pengampunan dosa seperti yang terdapat dalam Efesus 1 ayat 7 sampai dengan 8 yang menyatakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami menyampaikan kepada kita semua bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-22 yang menyatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala
jenis kejahatan. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman-Nya dalam hidup kita hari demi hari. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengar pemberitaan firman Tuhan di hari Minggu di pagi hari ini. Kita mari mempersiapkan bacaan Alkitab kita dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Injil Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, di pagi hari ini kami akan membaca dan mendengar firman-Mu Tuhan. Bapa, kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Layakkan juga hamba-Mu untuk dapat melayani-Mu ya Bapa dalam pemberitaan firman ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara dan mengambil alih seluruh percakapan firman ini Tuhan. Karena firman ini adalah Engkau sendiri. Kami juga berdoa kiranya kami semua yang mendengar firman ini Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan beriman kami dari hari lepas hari. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab Maranatha. Pembacaan Alkitab terambil dari Lukas 5 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-26 yang menyatakan, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini?
siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu telah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah dia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema dalam bacaan kita di pagi hari ini dalam ibadah hari Minggu, diangkat sebuah tema, yakni harapan pada Tuhan tidak mengecewakan. Ibu Bapak jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita di pagi hari ini tentang orang lumpuh disembuhkan, itu merupakan kisah yang mungkin sudah sering diceritakan atau sering dihotbahkan, juga sering kita percakapkan. Karena ada peristiwa yang sangat heroik di sana ya, nanti kita akan lihat. Nah, peristiwa dan berita tentang mujizat kesembuhan orang lumpuh ini sebenarnya diawali dengan peristiwa dan berita tentang mujizat dan kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang tersebar di kota-kota. Jadi kalau kita semua baca di kitab perbandingannya dari Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12, itu kita akan melihat rentetan di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat dengan menyembuhkan beberapa orang sakit, ada yang kusta, juga ada yang lainnya. Nah, sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini, seperti yang tadi saya sampaikan, Tuhan Yesus telah mendatangi beberapa kota untuk mengajar dan melakukan mujizat-mujizat kesembuhan. Nah, salah satunya yang kita bisa baca dari kitab bandingan Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12, itu di sana dijelaskan bahwa salah satunya Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Nah, orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus ini, sebenarnya Tuhan Yesus melarang dia untuk menceritakan atau memberitakan kesembuhannya. Bahkan Tuhan Yesus meminta dia untuk pergi kepada para imam, menunjukkan bahwa dia sudah tahir. Nah, itu memang ajaran dari orang Yahudi ya, atau ajaran di Taurat mereka. Jadi kalau sudah tahir dari kusta harus pergi kepada imam. Nah, Tuhan Yesus tahu persis itu dan suruh dia pergi. Tetapi orang ini dia bercerita tentang kesembuhannya itu.
Dia memberitakan peristiwa itu kemana-mana. Nah, sehingga Tuhan Yesus akhirnya tidak dapat masuk secara terang-terangan dalam kota. Dan akhirnya dia harus sembunyi-sembunyi masuk. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang datang untuk mengikuti dia. Nah, tetapi bagaimanapun juga karena berita ini sudah tersebar dan Tuhan Yesus sudah mengajar di kota-kota lain dan banyak mujizat yang dilakukan, maka banyak orang tetap saja datang untuk mengikutinya dari berbagai macam penjuru dari kota-kota dan desa-desa. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa disinilah kita mulai melihat bahwa ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong datang dan mencari Yesus. Tentu saja ada banyak motivasi mereka. Ada yang mungkin datang untuk melihat siapa Yesus, orang Nazaret itu. Dan bagaimana rupanya misalnya. Karena saat itu juga mereka sangat menginginkan seorang pemimpin. Tetapi tentu saja yang paling utama adalah mereka datang dengan pengharapan supaya Yesus dapat memberikan mujizat atau melakukan mujizat terhadap mereka, apalagi mereka yang sakit. Nah, ini motivasi yang orang banyak itu datang mengikuti Yesus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa tentang orang lumpuh disembuhkan ini, kalau kita baca dalam kitab Markus, itu terjadi di kota Kapernaum. Ya, di sebuah rumah, terjadi di kota Kapernaum di sebuah rumah. Lalu catatan lain memperlihatkan bahwa begitu banyak orang datang, bahkan menutupi rumah itu dan menutupi pintu masuk rumah itu. Seperti yang tertulis dalam kitab Markus ya, kalau kita baca. Nah, kalau di kitab yang kita baca, Injil Lukas pasal 5 ayat 17, juga ada catatan yang menunjukkan bahwa ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat yang turut datang dan duduk dan mendengarkan Yesus. Nah, orang-orang Farisi ini datang dari desa-desa di Galilea, Yudea, dan Yerusalem. Mereka datang ke Kapernaum ya, di rumah yang tadi itu. Kemudian catatan lain memperlihatkan bahwa Yesus mengajar di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu dalam rumah itu. Ya. Nah, termasuk juga tentu saja orang Farisi dan orang ahli Taurat ini mendengar Yesus dan banyak orang di saat itu. Lalu catatan lain juga menyatakan bahwa kuasa Allah menyertai dia atau kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga dia dapat menyembuhkan orang sakit. Nah, peristiwa penting yang menjadi pokok renungan kita di saat ini adalah ada orang lumpuh yang dibawa oleh orang-orang, di sana tercatat dibawa oleh orang-orang, teman-temannya, tetapi ada 4 orang yang menggendong atau menggotongnya. Datang membawa dia kepada Yesus. Nah, dalam cerita bacaan kita melihat bahwa karena begitu banyak orang, mereka tidak bisa masuk. Membawa dia langsung di hadapan Yesus. Nah, karena begitu banyaknya orang, akhirnya upaya mereka adalah seperti yang kita baca, mereka akhirnya naik ke atap rumah, lalu mereka membuka atap rumah itu. Kalau dalam bahasa Injil Lukas, mereka membongkar atapnya. Dan atapnya itu yang mereka cari posisinya adalah yang tepat di atas Yesus. Kalau kita baca ya, atap yang di atasnya, artinya tepat di atas Yesus. Jadi supaya pada saat mereka turunkan pas depan Yesus. Jadi mereka tidak membongkar bagian sisi lain dari atap, tapi mereka mencari supaya bongkar itu pas tepat di atas Yesus berdiri, kira-kira begitu. Nah, lalu mereka juga menurunkan si orang lumpuh itu dengan tilam-tilamnya, dengan tempat-tempat tidurnya itu mereka menurunkannya dan juga turun tepat di depan Yesus. Nah, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa begitu upaya daripada orang banyak dan ada orang-orang yang membawa orang lumpuh dan ada 4 orang yang menggotong satu orang lumpuh ini dan membongkar atap dan menurunkannya tepat
di depan Yesus. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan? Pada ayatnya yang ke-20, kita melihat ketika Yesus melihat iman mereka, lalu Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak hanya melihat iman daripada si lumpuh itu, tapi juga Tuhan Yesus melihat kerjasama dan iman daripada orang-orang yang membawanya. Terlebih lagi 4 orang yang berusaha menurunkan dia itu ya. Sehingga pada saat itu memang Yesus berkata, karena si lumpuh itu memang yang turun sendiri tepat di depan Yesus, maka Yesus berkata kepada si lumpuh itu, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Jemaat Tuhan, kita akan melihat 2 hal yang terkait dengan peristiwa ini. Dalam cerita ini ada banyak hal yang bisa kita percakapkan. Ada dialog antara Tuhan Yesus dengan ahli Taurat dan orang Farisi tentang kenapa Yesus mengatakan bahwa dia dosanya diampuni, dan begitu banyak hal yang bisa kita gali daripada ceritanya. Tetapi sesuai dengan pokok tema kita akan melihat tentang pengharapan kepada Tuhan yang tidak mengecewakan. Hal pertama yang kita pelajari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, yang dilihat Tuhan Yesus adalah iman daripada sekelompok orang tadi yang berusaha untuk menurunkan orang lumpuh itu. Dan juga Tuhan Yesus memperhatikan benar iman daripada si lumpuh itu. Nah, ini menjadi penting bagi Yesus. Iman mereka dan tindakan mereka ini menjadi sesuatu yang sangat penting yang dilihat oleh Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ingin melihat seberapa besar kepercayaan mereka kepadanya. Seperti yang tadi dalam awal percakapan khutbahnya, bahwa begitu ada banyak orang datang untuk mencari Yesus, melihat Yesus. Tetapi Tuhan Yesus melihat bahwa ada 4 orang ini, dan si orang lumpuh ini benar-benar menaruh kepercayaannya kepada Yesus untuk disembuhkan temannya, dan si lumpuh juga ingin disembuhkan. Yesus benar-benar memperhatikan iman mereka. Ini sangat penting bagi Yesus. Karena Yesus ingin mereka benar-benar datang kepada Yesus itu dengan iman sungguh, dengan percaya sungguh bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, dan Dia sanggup melakukan apapun untuk menolong umatnya. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus langsung mengatakan kepada orang itu bahwa, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang iman, kita bisa lihat bagaimana kepercayaan Abraham diuji. Dalam Kejadian 22, di sana dikatakan bahwa firman Tuhan kepada Abraham, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Di sini kita lihat bahwa Abraham benar-benar takut akan Allah. Dia takut untuk melawan perintah Tuhan ketika Tuhan menyuruh dia untuk mempersembahkan Ishak anak tunggalnya. Karena begitu taat dia kepada Tuhan, itu berbarengan sejalan dengan iman yang sungguhnya dan percayanya kepada Tuhan. Bahwa mungkin saja ketika Ishak itu benar-benar jadi dipersembahkan, bisa saja Tuhan menyediakan anak yang lain bagi dia. Itu imannya. Karena Ishak memang didapatkannya pada hari tuanya. Dan dia ingat bahwa Tuhan benar-benar berjanji bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyak seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit. Nah, karena itu Abraham memegang janji itu sehingga dia takut untuk melawan perintah Tuhan.
Sehingga dia percaya sungguh dengan imannya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Oleh karena itu dia menyerahkan Ishak dalam tindakannya untuk mempersembahkan Ishak. Tetapi kita lihat bahwa iman Abraham itu pada akhirnya Tuhan memperhitungkannya. Sehingga Tuhan tidak jadi untuk Abraham mempersembahkan Ishak. Tetapi pada akhirnya anak domba lah yang dipersembahkan. Abraham sangat takut untuk melawan perintah Tuhan. Oleh karena dia menyerahkan seluruh kepercayaannya, hidupnya kepada Tuhan yang memeliharanya. Iman ini menyangkut bagaimana kita harus taat kepada perintah Tuhan dan mempercayakan seluruh hidup kita pada pemeliharaan Tuhan. Nah, ini hal pertama yang menjadi perhatian Yesus ketika Yesus melihat 4 orang yang menurunkan orang lumpuh itu dan si orang lumpuh itu sendiri. Bahwa bagaimana iman mereka dan percaya mereka kepada Yesus yang sanggup menyembuhkan temannya dan menyembuhkan orang lumpuh itu. Hal kedua yang kita lihat, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi perhatian Yesus pada saat peristiwa itu adalah satu pernyataan Yesus kepada orang lumpuh itu bahwa, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu saudara-saudara jemaat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin dulu menyatakan bahwa, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Artinya Tuhan Yesus ingin dulu membersihkan dosanya, mengampuni dosanya ketika Tuhan melihat begitu besar iman dan percayanya kepadanya. Karena dia percaya kepada Yesus, maka Yesus mengatakan kepadanya, "Dosamu telah diampuni." Nah, kita lihat ketika iman kita begitu kepada Yesus, maka Yesus yang adalah Tuhan dan pengampun itu akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, setelah 2 hal ini dilihat Yesus, baru kemudian Yesus bertindak untuk menyembuhkan orang lumpuh itu. Jadi ada 2 hal yang Tuhan Yesus lihat dalam kehidupan kita. Yang pertama iman dan percaya kepada kita, kepada Yesus, dan bagaimana kita mengaku dosa dan bertobat untuk menerima pengampunan itu daripadanya. Nah, Kisah Para Rasul 10 ayat 43 mengatakan, tentang dialah, artinya tentang Yesus, semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Nah, ini terlihat ketika orang lumpuh itu begitu dengan iman dan percaya, maka hal yang pertama Yesus katakan kepadanya, "Dosamu telah diampuni." Jadi ketika Yesus membersihkan dulu dosanya, baru Yesus bertindak untuk memberikan karunia kepadanya. Nah, karena iman orang lumpuh dan teman-teman yang percaya itu, maka Yesus bertindak untuk menyembuhkan orang itu. Kita juga bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Nah, kita lihat bahwa ketika orang lumpuh itu dengan iman dan percayanya, lalu ketika Yesus mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni, maka tindakan Yesus adalah dia menerima karunia Roh, yaitu Roh kesembuhan, Roh untuk menyembuhkan si lumpuh itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Tuhan, lalu apa hubungannya dengan tema kita tentang harapan pada Tuhan tidak mengecewakan? Saya punya 3 atau 4 pokok pikiran. Iman dan percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan menjadikan kita orang-orang percaya berani membawa seluruh pengharapan hidup kita ke dalam tangan Tuhan tanpa ragu-ragu. Jadi ketika kita percaya dengan sungguh, maka sebenarnya tidak ada keraguan untuk kita datang kepada Yesus, datang kepada Tuhan, dan menyerahkan seluruh kehidupan kita. Nah, kita bisa lihat ketika Abraham pada akhirnya menerima segala janji Tuhan kepadanya, sehingga melalui Ishak anaknya keturunannya menjadi umat pilihan Allah
dan memenuhi bumi. Itu bukti daripada iman dan percaya Abraham sehingga janjinya terpenuhi. Karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang sungguh dan yang sudah mengampuni dosa-dosa kita, maka kita yang hidup dalam takut akan Tuhan dan pertobatan akan juga memberanikan diri kita untuk menyerahkan seluruh pengharapan hidup kita kepada Tuhan dan menerima berbagai kasih karunia Tuhan. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita baik secara pribadi, secara persekutuan maupun di dalam keluarga. Kita beriman kepada Tuhan dengan sungguh dan percaya, dan kita mengaku akan segala kesalahan dan dosa-dosa kita, bertobat, maka kita akan melihat begitu banyak karunia-karunia Tuhan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, secara persekutuan, maupun secara keluarga. Kisah tentang pengharapan kepada Tuhan yang tidak mengecewakan bisa kita lihat juga dalam catatan Alkitab, yaitu tentang Hana, ibu daripada Samuel. Pengharapan Hana yang tidak putus akan kehadiran anaknya. Jemaat Tuhan, ketika kita membaca dan mendengar kisah Hana ini, begitu banyak inspirasi yang bisa kita dapat dari kisah Hana dan Penina ketika dia menginginkan seorang anak. Dalam kitab Samuel pasal 1 ayat 7 di sana dikatakan bahwa Hana pergi ke rumah Tuhan setiap kali tahun demi tahun. Setiap kali dia pergi ke dalam rumah Tuhan untuk berdoa dengan pengharapan yang penuh, dengan iman yang sungguh, dengan kepercayaan yang penuh untuk meminta seorang anak baginya. Dan apa yang kita lihat? Bahwa dalam pengharapan, dalam kepercayaan dan iman, Tuhan mengabulkan doanya. Begitu lama dia menunggu, tetapi dalam pengharapan yang tekun, dia boleh menerima anaknya, yakni Samuel. Kalau Tuhan Yesus bisa melihat iman dari orang-orang yang membawa orang lumpuh, dan orang lumpuh itu sendiri dengan begitu berani dan percaya kepada Yesus, sehingga pada akhirnya orang lumpuh itu diampuni dosanya, menerima kuasa kesembuhan, dan bila juga Hana dalam pengharapannya terus berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan menjawab doanya, maka Tuhan Yesus pun juga ingin melihat iman kita secara pribadi, keluarga, dan persekutuan yang berani untuk percaya dan menyerahkan pengharapan hidup dan persekutuan kita kepada Tuhan. Maka tentu saja pengharapan-pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Namun sebaliknya, kita akan semakin nyata menerima mujizat-mujizat dan karunia dari Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk merespon akan pemberitaan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari kitab Bakti 243, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Mari ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat, kita akan masuk dalam doa syafaat dan akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, karena kami boleh mendengar akan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk beriman, teguh dan percaya padamu. Sehingga kami bisa datang kepadamu ya Tuhan dan menaruh seluruh pengharapan hidup kami ke dalam tangan. Dan seluruh pengharapan yang kami taruh dalam tangan-Mu ya Bapa tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan akan menjawab semua dengan kasih karunia dan sayang-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di pagi hari ini Tuhan, dalam persekutuan ibadah hari Minggu, umat-Mu di Jemaat GBI Pancoramat Depok, kami mau berdoa ya Tuhan, kepada persekutuan jemaat ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami rindu untuk beribadah di gedung serbaguna yang Engkau sediakan bagi kami. Tolong kami ya Bapa, sehingga kami dapat berproses dengan baik untuk kami dapat melakukan ibadah di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya ya Bapa, bahwa semuanya Engkau boleh membuka jalan bagi kami, sehingga Engkau boleh menganugerahkan gedung ini bagi kami ya Bapa. Dan karena itu kami meyakini bahwa Engkau menyediakan waktu yang tepat bagi kami untuk kami beribadah. Tuhan, Bapa di surga, kami akan berproses dengan lingkungannya Tuhan. Baik juga dengan kepolisian, Polsek, dengan Kodim, dengan Koramil, dengan RT dan RW. Bapa di surga, mampukanlah kami ya Tuhan, baik sebagai majelis jemaat, baik sebagai panitia pembangunan, bahkan seluruh perangkat pelayan kami ya Bapak. Tolong kami ya Bapa, sehingga kami boleh berjalan juga dengan senantiasa melihat akan hikmat-Mu, akan jalan-jalan-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau akan menyediakan tempat ini bagi kami untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persekutuan jemaat ini ya Tuhan. Satukanlah hati kami ya Bapa. Satukanlah kami baik sebagai perangkat pelayan, majelis jemaat, panitia, unit-unit misioner, bahkan jemaat sekalipun Tuhan. Supaya kami bersatu dalam mewujudkan akan kerinduan kami ini ya Bapa. Tolong kami Bapa, jauhkanlah roh-roh perpecahan di antara kami Tuhan. Lalu hanya roh dari-Mu saja Tuhan yang menyatukan kami Bapa. Mungkin saja ada banyak perbedaan di antara kami Tuhan, tapi biarlah semua itu menjadi perbedaan-perbedaan yang menyatukan kami ya Tuhan. Untuk melihat akan kehendak-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, di saat ini juga kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan. Jemaat GBI Pancoramat Depok. Saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Baik yang sedang di rumah maupun juga yang dalam perawatan di rumah sakit. Kami teringat kepada
rekan kami, Bapak Frederick Sartian. Kami juga berdoa untuk Bapak R. Simbolon. Kami juga berdoa untuk Ibu Elizabeth Palandeng. Kami juga berdoa untuk Ibu Julia Napitupulu. Kami juga menyerahkan Ibu Audrey Sortian dalam kelemahan tubuh. Kami juga menyerahkan Bapak Yoel Dimalau, Ibu Mener Naibaho, Ibu LC Pranoto, Ibu Popon Simanjuntak, Bapak Victor Tumanseri, dan Bapak Reviano Mailua. Tuhan Bapa di surga, Engkau mengenal akan seluruh kelemahan tubuh daripada saudara-saudara kami ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau dokter tabib di atas segala tabib, dan Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka semua daripada kelemahan tubuh ini Tuhan. Sehingga mereka dapat beraktivitas di tengah-tengah kehidupan keluarga, pelayanan dengan tubuh yang sehat, yang kuat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga dalam jemaat ini ya Bapa. Di saat ini kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Daniel Taidi sektor Bethlehem, keluarga Ibu Kristina Wiono di sektor Nazaret, keluarga Bapak Pinski Sigar, keluarga Bapak David Sigar di sektor Tiberias, dan keluarga Bapak Benjamin Suma di sektor Kanaan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap keluarga ini dalam setiap jerih gumul mereka ya Tuhan. Bukalah tingkap-tingkap langit-Mu ya Tuhan, dan Engkau curahkan segala berkat-berkat kehidupan, ekonomi, kesehatan, dan perlindungan penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang bersuka cita karena pertambahan umur usia dalam kehidupan mereka. Kami teringat kepada Bapak Ronald Watton. Juga kami berdoa untuk Saudara Fania Swindun. Kami juga berdoa untuk Ibu Utami Moboy, Bapak Andreas Silahoy, Bapak Marco Kurniawan, Ibu LC Pranoto, dan anak Angel Lesilolo. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat pertambahan usia yang Engkau berikan bagi saudara-saudara kami Tuhan. Biarlah dengan pertambahan usia ini Bapa, ada sukacita, ada kebahagiaan yang melimpah dalam kehidupan mereka yang berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah syukur dan sukacita senantiasa mereka bawakan dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari kepada-Mu ya Tuhan. Karena penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk seluruh program-program kerja daripada jemaat Tuhan, Jemaat Pancoramat Depok ini ya Bapa. Engkau berkati Ibu Pendeta Megi sebagai Ketua Majelis Jemaat dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya Bapa. Biarlah melalui beliau jemaat ini Engkau pimpin dan sertai ya Bapa. Sehingga seluruh tugas karya layan dari Ibu Pendeta dapat dijalankan dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap presbiter penatua diaken yang terpanggil untuk melayani dalam tugas pelayanan Tuhan. Berkatilah mereka semua ya Bapa dalam kehidupan karya layan dan di tengah-tengah keluarga. Berkati juga semua teman-teman pengurus Pelkat maupun teman-teman di komisi-komisi yang ada ya Bapa. Biar seluruh tugas dan tanggung jawab ini Bapa, kami dapat mengerjakannya dengan baik Tuhan. Dan kami percaya bahwa seluruh kerja lelah juang kami dalam karya layan ini Tuhan, Engkau akan memberkati dan menyertai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah setiap rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama seminggu ke depan ini Tuhan. Dalam kegiatan-kegiatan juga menyongsong akan ibadah Adventus maupun perayaan-perayaan Natal ke depannya Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga kegiatan semua ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga berkerinduan sehingga kami dapat merayakan ibadah Natal di Gedung Serbaguna ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, namun biarlah Tuhan Engkau berkenan kepada semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan.
Di saat ini pun kami juga ingin berdoa Bapa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan tolong sehingga pemerintahan di saat ini dari presiden sampai ke tempat-tempat terpencil sekalipun Tuhan, dalam menghadapi seluruh persoalan pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau berada di tengah-tengah situasi ini bersama dengan pemerintahan kami. Sehingga pemerintah dapat dengan baik menyelesaikan, menghadapi seluruh persoalan pandemi ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami, sehingga bangsa ini menjadi damai dan sejahtera, dan juga persoalan-persoalan yang dihadapi dapat ditangani dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan. Di seluruh dunia, bahkan di Indonesia ya Tuhan. Dan terlebih khusus kami berdoa untuk gereja-Mu Bapa, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati GPIB dari tingkat sinodal maupun di jemaat-jemaat Bapa. Sehingga GPIB dapat menjadi terang bagi bangsa Indonesia Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapa, inilah seluruh doa dan pergumulan kami Tuhan. Tolong kami sehingga kami dapat memasuki minggu yang baru ini ya Tuhan, dengan segala kekuatan dan dengan penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah kami mengandalkan Tuhan dalam menjalani seluruh pergumulan kehidupan kami dan kehidupan beriman di sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur dan syafaat kami Tuhan kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami berdoa. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dia selamanya.
Bapak Ibu, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Ibu dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. 1. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancoran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah hari Minggu PA, ibadah hari Minggu PT dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. 2. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Penatua Benhard William Patinasarani yang telah melayani dalam ibadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus sumber segala berkat akan melimpahi Bapa dan keluarga dengan berkat dan sukacita. 3. Anggota Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh presbiter yang bertugas. Saudari Yoheni Hutagalung selaku pemandu lagu dan Saudari Ruth Naibaho selaku organis, dan Bapak Andrew Lakusaba, Saudara Roland Suma dan Saudara Tegarwaten selaku tim multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. Ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat GP bahwa ibadah GP akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021, waktu pukul 19 WIB. Pelayan firman Diaken Boni Prasetyo. Pelayan liturgi Saudara Jessica Manurung. Media aplikasi Zoom Meeting. 2. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, waktu pukul 19 WIB. Pelayan firman Penatua Ronia di Malau. Pelayan liturgi Penatua Benhard Patinasarani. Media aplikasi Zoom Meeting. 3. Ibadah Pelkat PKP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari
Jumat tanggal 3 Desember 2021, waktu pukul 18 WIB, pelayan firman Diaken Esther Paliama, pelayan liturgi Ibu Magdalena Manoy, media aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan ibadah-ibadah yang mempergunakan aplikasi Zoom Meeting, maka meeting ID dan paspor akan dibagikan kemudian di call center GPIB, WAG sektor pelayanan, dan WAG unit misioner, bidang Inforkom dan Litbank. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi ibu, bapak, saudara yang berulang tahun dari tanggal 27 November 2021 sampai dengan 4 Desember 2021. Kiranya sukacita senantiasa menyertai langkah kehidupan ibu, bapak, saudara, dan hidup kita akan senantiasa berlimpah dengan ucapan syukur. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui http://gpibpancuranrama.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Allah yang telah kamu dengar sambil beribadah menantikan kedatangan Yesus Kristus, Tuhan Sang Kepala Gereja. Jemaat, terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.